새끼 너 나한테 힘쓰냐? 아유, 형님 일단 가서 해줘야지. 제가 말씀드릴. 야 Hai everybody, welcome back to Best Movie. Saat ini kita akan bahas film tentang pembalasan dendam seorang pria yang calon istrinya tewas dalam insiden tabrak lari. Film The Values ini punya plot twist yang jauh dari kata membosankan. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke alur ceritanya. Di awal scene diperlihatkan penjaga kamar mayat yang sedang berjaga, di mana di situ ada mayat seorang wanita crazy rich bernama Yoon So Hee. Tanpa diduga terjadi keanehan saat mayat So Hee tiba-tiba menghilang, dan diduga mayat itu sedang mengalami mati suri. 왜 자꾸 당신 혼자서 결정해? 내 생각도 좀 해야지. So Hee merupakan istri dari Park Jin Han yang berprofesi sebagai dosen. Jin Han yang berbeda status dengan So Hee merasa pernikahan itu hanya menjadikannya seperti seorang badut, karena dirinya sepenuhnya berada di dalam kendali istrinya. Itu semua menjadikan Jin Han tidak pernah bahagia dengan pernikahannya. Bahkan saat kematian istrinya, Jin Han harus pura-pura menangis agar terlihat berduka. Saat semua para pelayat telah pergi, Jin Han yang sendirian dikagetkan dengan piano yang berbunyi tanpa ada pemainnya. Itu membuat Jin Han merasa diteror sang istri. Tanpa pikir panjang, Jin Han langsung OTW ke rumah selingkuhannya yang bernama Kim Hae Jin. Hae Jin ini adalah mahasiswi di kampus tempat Jin Han mengajar. Hubungan yang salah ini membuat Jin Han merasa sangat bahagia, hingga membuat Jin Han nekat untuk membunuh istrinya sendiri dengan racun rancangannya yang dapat membuat orang tewas tanpa meninggalkan jejak pembunuhan. 하시는 거 아닐까요? 오케이, 보고 순위 여기까지. Di pihak lain, para penyidik sedang diskusi tentang kasus So Hee. Kasus ini dipegang oleh Kapten Woo Jung Sik. Setelah berdiskusi yang cukup panjang, Jung Sik menginterogasi penjaga kamar mayat. Penjaga itu mengaku melihat hantu. Kemudian mereka mulai mencari siapa pelaku pembunuhan So Hee. Setelah itu mereka masuk ke kamar mayat dan melihat mayat So Hee yang sudah raib. Salah satu petugas kepolisian membacakan profil So Hee yang merupakan CEO dari Baron Farmasi, sebuah perusahaan yang cukup mentereng dan bersuami Profesor Jin Han. Kematian So Hee ini diketahui disebabkan oleh serangan jantung. Kemudian Jung Sik menyuruh bawahannya untuk memanggil suami So Hee untuk diinterogasi. 부를까요? Polisi pun langsung menelpon Jin Han untuk mengabarkan hilangnya mayat istrinya dan menyuruh Jin Han agar segera datang. Dalam perjalanan, Jin Han mendapati kertas tilang sudah tertempel di mobilnya. Dengan buru-buru, Jin Han langsung mengelupas kertas itu. 시신을 훔쳐가러 갔습니다. Saat sudah sampai di rumah sakit, petugas kepolisian langsung berdiskusi dengan Jin Han dan menjelaskan tentang kronologi hilangnya mayat So Hee. Mereka menemukan beberapa clue dari pencuri yang bisa digunakan dalam investigasi kasus itu. 그렇죠. 둘이면 한 놈은 문을 잡고 있었겠지. Kemudian masuklah Dr. Cha yang menanyakan pada Jin Han tentang penyakit yang diderita So Hee. Dr. Cha juga menjelaskan tentang kemungkinan So Hee yang mengalami mati suri. 네, 신체 경직 상태에서 사망으로 오인한 사례들이 있거든요. Di ruangan terpisah, Dr. Cha, Woo Jung Sik, dan petugas lain berdiskusi tentang analisa Dr. Cha mengenai mati surinya So Hee. Jung Sik juga mengemukakan pendapat bahwa Park Jin Han lah yang paling diuntungkan atas kematian So Hee. Setelahnya, Jung Sik kembali menanyai Jin Han tentang kemungkinan perselingkuhan yang dilakukannya. 약국에 좀 강인했을 두통 때문에 거기서 전화를 받. Tentu saja, Jin Han menampik tuduhan yang disematkan kepadanya. Jung Sik juga menanyakan keberadaan Jin Han di antara pukul 9 sampai 10 malam. Jin Han mengatakan dia sedang ke apotek di waktu itu. Tapi sisa sobekan karcis tilang yang ditemukan Jung Sik mengatakan sebaliknya. Karena tidak mungkin orang membeli obat di apotek hingga berjam-jam, sampai melanggar jam parkir. Semakin tersudut dengan pertanyaan penyidik, Jin Han meminta untuk memanggil pengacaranya. 일단 그거 몰라요. 너무 비정상이라 문제라는 거지. Lalu Dr. Cha dan Jung Sik mengobrol secara pribadi. Di tengah perbincangan mereka, lampu tiba-tiba mati. Di ruangan lain, Jin Han mencoba menghidupkan saklar lampu, tapi tetap tidak berhasil.
Jin Han dikejutkan dengan terbukanya tempat penyimpanan mayat Soli dan melihat ada sebuah koper kecil. Jin Han yang penasaran langsung membuka koper kecil itu. Lalu dia melihat ada racun yang dia gunakan untuk membunuh istrinya. Flashback saat Jin Han menjelaskan pada Hae-jin tentang racun yang dapat membunuh seseorang tanpa meninggalkan jejak. Kembali ke momen saat ini, lampu sudah menyala. Tanpa sengaja Jin Han menjatuhkan racun itu ke lantai. Dengan cepat Jin Han langsung mengambilnya. Tak diduga ternyata Jung Sik melihatnya dan langsung menyuruh Jin Han untuk mengeluarkan isi saku celananya. Jung Sik pun langsung menyuruh dokter Cha untuk memeriksa kandungan dari cairan di botol kecil yang dia rampas dari Jin Han. Saat Jin Han dan Jung Sik bertengkar, tiba-tiba kepala unit menelpon dan memerintahkan Jung Sik untuk menghentikan kasus Soli. Meski sudah dimarahi atasannya, Jung Sik tetap bersikeras untuk menahan Jin Han. Lalu mereka mengidentifikasi Dena dan struktur basement jalan keluar dari para pencuri mayat. Jung Sik menyuruh anak buahnya untuk menelusuri basement itu dan menyuruh yang lain untuk menghubungi pengacara Soli. 통화는 환기구 같은 거 있나 좀 뒤져봐. 빨간색 해놨으니까. 자. Anak buah Jung Sik menemukan sebuah lorong. Lorong ini memuat seluruh pusat kelistrikan di rumah sakit. Jung Sik pun mendapati ada yang sengaja merusak saklar listrik hingga mengganggu semua perangkat yang ada, kecuali CCTV milik pemerintah, yang ternyata terdapat bukti yang berguna bagi kasus ini. 의심받을 수 있다는 거 몰라? 걱정돼서 그러지. 근데 무슨 전화가 유품 안에 TH16 있더라고. Di sudut lain, Jin Han menghubungi Hae-jin untuk membicarakan racun ciptaannya yang mendadak ada di koper kecil di kotak mayat Soli. Padahal seluruh racun itu telah mereka musnahkan. Jin Han khawatir ada yang tahu perihal hubungan gelap mereka. Tiba-tiba Jin Han menemukan sebuah undangan yang sama persis dengan undangan di atas piano saat Jin Han pulang kerja, sedang Soli melakukan yoga. Sementara itu, anak buah Jung Sik menemui pengacara pribadi Soli, dan pengacara memberikan salinan perjanjian pranikah antara Soli dan Jin Han. Tiba-tiba pengacara itu mendapatkan pesan dari Soli yang menunggunya di kantor. Saat Jung Sik sedang berbincang dengan anak buahnya, tiba-tiba alarm kebakaran rumah sakit berbunyi. Jung Sik dan Jin Han langsung berpencar mencari tempat yang aman. Lagi-lagi Jin Han menelpon Hae-jin. Kali ini tentang nomor yang menghubungi Hae-jin, yang ternyata itu adalah nomor Soli. Tiba-tiba Jin Han melihat bayangan Soli di kaca. Dia mengatakan pada Hae-jin bahwa mungkin saja Soli masih hidup. Saat tiba di kantor Soli, petugas polisi dan juga pengacara tidak menemukan Soli berada di ruangannya. Mereka hanya menemukan sebuah surat yang dikirim dan diterima atas nama Soli. Pengacara menduga jika ada orang yang sedang mempermainkan mereka semua. 진짜 살인 사건이에요? 아, 그러니까 시체를 숨겼겠지. Dokter Cha telah mendapatkan hasil dari tes kandungan cairan yang dibawa Jin Han. Dari penjelasannya, racun itu dapat menyebabkan kerusakan saraf yang sangat fatal. Jung Sik mendapatkan telepon dari atasannya lagi untuk menghentikan interogasi pada Jin Han. Tiba-tiba Jung Sik flashback pada masa lalunya saat masih berbahagia bersama tunangannya yang bernama Jiong. Namun sayang Jiong tewas dalam sebuah kecelakaan. Beralih ke Jin Han yang mendengar dering telepon dari kantong jenazah. Ternyata itu adalah handphone milik Soli dan terdapat pesan dari Soli yang menunggunya di tempat rahasia mereka. Lalu atasan polisi pun datang dan membawa beberapa petugas untuk menghentikan Jung Sik yang masih saja membandel melanjutkan kasus Soli. Saat terjadi kericuan di antara sesama anggota polisi, anak buah Jung Sik datang membawa bukti tentang keterlibatan Jin Han. 보세요.
네, 박 교수님. 이따 앉자고. Karena temuan bukti itu, kepala polisi memberikan izin pada Jung-sik untuk melakukan penyidikan. Jin-han diinterogasi lagi. Jung-sik menunjukkan perjanjian pranikah yang isinya apabila salah satu pihak selingkuh, maka tidak akan mendapatkan harta gonogini. Selain itu, tingkah laku Jin-han rupanya telah diawasi oleh detektif swasta yang disewa Soli. Dan yang terakhir adalah rekaman suara Jin-han tentang rencana pembunuhan Soli. Mendengar itu semua, Jin-han langsung muntah terkena serangan panik. Tiba-tiba Jin-han mendapatkan kiriman foto-foto perselingkuhannya dengan Hae-jin. Melihat itu, Jin-han semakin ketakutan dan khawatir dengan keselamatan Hae-jin. Jin-han menghubungi Hae-jin dan menyuruhnya untuk kabur dari rumahnya secepat mungkin. Tapi pintunya sudah terkunci. Jin-han yang sudah tidak bisa menahan diri mencoba pergi untuk menyelamatkan kekasihnya. Tapi tentu saja dia dihadang oleh beberapa petugas kepolisian. Lalu Jung-sik berusaha menenangkan Jin-han dengan memberinya sebatang rokok, sambil menanyakan kembali soal wanita yang bernama Hae-jin yang menurut Jin-han akan dibunuh oleh Soli. Jin-han menceritakan awal mula perkenalannya dengan Hae-jin yang merupakan mahasiswi di kampusnya. Kedekatan mereka membuat Jin-han serasa hidup kembali, karena bersama Hae-jin, Jin-han menjadi pria yang dihargai dan diapresiasi. Kemudian petugas polisi yang memeriksa rumah Hae-jin menelpon Jung-sik dan mengabarkan bahwa rumah itu sudah kosong, bahkan tidak ada tanda bahwa rumah itu pernah dihuni. Lalu Jung-sik menanyakan pada Jin-han apakah dia yang membunuh Soli, tapi Jin-han mengelak dan mengatakan justru Soli-lah yang membuat drama ini dan menjebaknya. Bahkan Jin-han berkata bahwa Soli hanya pura-pura mati. 시간이 조금. Kepala polisi pun habis kesabaran dan menyuruh Jung-sik untuk membebaskan Pak Jin-han, karena tidak juga berhasil menemukan mayat Soli selama waktu 1 jam sesuai kesepakatan. Penemuan mayat begitu sangat penting, karena tanpa ada mayat, kasus ini tidak bisa dilanjutkan. Tanpa buang waktu, Jin-han langsung tancap gas ke tempat rahasianya. Jung-sik pun mengejar Jin-han. Jung-sik menguntit Jin-han dengan pelacak yang sudah terhubung ke handphonenya. Kemudian Jin-han sampai di rumah rahasianya. Di rumah inilah mereka mengubur jasad orang yang mereka tabrak beberapa tahun lalu. Dan Jung-sik datang memergoki Jin-han. Fakta pun terungkap. Yang mencuri mayat Soli adalah Jung-sik, beserta semua kekacauan juga sabotase yang ada di rumah sakit. Hal ini dia lakukan karena dendamnya pada Jin-han dan juga Soli, yang telah menabrak lari tunangannya yang bernama Jiong dan adiknya Hwayong yang menyamar menjadi Hae-jin. Jung-sik mengaku telah merencanakan semua ini bersama Hae-jin alias Hwayong. Jung-sik juga mengatakan telah memberi Jin-han ramuan ciptaannya dan dia akan segera pingsan setelah ini. Saat pagi, tibalah polisi datang di tempat ditemukannya mayat Soli dan menangkap Jin-han atas tuduhan pembunuhan. Jin-han bisa sadar karena Jung-siklah yang menyuntikkan obat penawarnya, dan film diakhiri dengan Jung-sik yang menjemput Hae-jin dengan membawa mayat Jiong jauh dari keramaian.